boleh, perhatikan ini, kata Aisyah Coba ya. dulu. Maka Kenapa kamu takut? dari Itu semua orang udah Aisyah tahu. dia berkata, Kalau orang saya Islam, selalu cemburu kepada setiap iya. wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Edis, Saya berkata, apa? apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan kamu boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Ini Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki nih. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Maka saya, Aisyah berkata, ini, orang yang konon katanya diberikan ilmu kepadanya nih. Apa kata Aisyah tentang Muhammad dan Tuhannya Muhammad? Demi Allah, kata Aisyah, saya tidak melihat Rabbmu, saya tidak melihat Tuhanmu, kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Muhammad. Ya. Di dalam bahasa aslinya, kata keinginan ini adalah hawa nafsu. Jadi menurut Aisyah, Tuhannya Muhammad itu sangat cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad. Ya, betul. Ya, oke, sudah betul selesai. Gak? Sudah selesai. Betul atau tidak? Betul, kenapa? Betul. Oke, hawa ya, nafsu ini bahwa Tuhannya Muhammad tidak pernah dilihat Aisyah kecuali menuruti keinginan Muhammad. Dua arah. Tadi kita ingin membahas antara Yesus membahas yang dengan Rasulullah. Berat, saudara-saudara. Loh, panik ya? Nggak ada ilmunya. Oke, jadi kamu ingin mengalihkan topik kan? Kenapa dia kamu ingin mengalihkan topik kan? Wawasan kekristenan dia tidak ada, makanya dia takut. Oh, jadi kamu lari, ingin mengalihkan topik. Bukan mengalihkan topik, itu kan kamu topiknya fiktif. Kita buktikan. Oke, jadi Muhammad yang sejarah yang mengawini anak 6 tahun atau 6 yang umur 18 tahun. Kau enggak, wawasan kekristenanmu tidak ada. Makanya kamu hanya berputar-putar gitu. Kamu tidak berani diskusi dua arah. Oke, karena kamu buat pengakuan dulu biar kita bahas Kristen. Kamu buat pengakuan dulu. Nampak dari kamu buat pengakuan dulu. Nampak orang tidak berpendidikan. Ya, sekarang kamu buat pengakuan dulu, silakan. Kau di luar negeri. Kamu buat pengakuan dulu, silakan. Dari cara diskusimu aja kelihatan kau orang nggak berpendidikan. Oke, kamu kebanyakan curhat, jadi saya turunkan di bawah. Kamu curhat terus. Curhat aja terus, curhat. Dari cara mendengarmu, kamu tidak memang curhat aja terus. Mereka tidak mampu menjawabnya, teman-teman. Nggak mampu. Ingin mengalihkan topik. Topik kita ini tentang ini loh, ya. Bagaimana Franz Ignatius ini, dia membuat konten. Kontennya itu tentang dia mengutip seorang muslim yang mengatakan Muhammad itu tokoh fiktif. Teman-teman, saya pernah diskusi sama orang muslim juga. Jadi ceritanya gini. Saya bilang sama dia, bener nggak? Suatu ketika Muhammad itu sedang duduk atau tidur-tiduran di pembaringan. Terima kasih. Ketika dia tidur-tidur di pembaringan, tiba-tiba atap rumahnya itu terbuka. Lalu datang malaikat katanya. Lalu dadanya Muhammad itu dibelah katanya. Ininya dibelah. Gruk. Diambil hatinya. Diambil hatinya, dicuci pakai air jam-jam. Kucruk, cuci. Terus katanya dia dibawakan nampan. Itu cerita tentang Muhammad itu. Dia dibawakan nampan, di mana di nampan itu apa? Tray itu apa bahasa Indonesianya? Kayak macam manu itu loh. Kalau kita bawa teh itu, ya. Itu isinya itu adalah iman dan kebajikan. Sejak kapan iman dan kebajikan dibawa-bawa di atas nampan? Iya. Itu ceritanya kayak begitu. Baki. Nah, dibawalah baki, di situ ada iman dan kebajikan. Nah, katanya dimasukkanlah iman dan kebajikan itu ke dadanya Muhammad.
Nah, saya ngobrol dengan orang muslim, saya bilang, kamu percaya nggak cerita itu? Ketawa dia, jungkir balik, ketawa. Nah, itu kan cerita-cerita. Itu muslim sendiri yang nggak percaya cerita itu. Makanya saya bilang, ada satu buku yang wajib orang Islam baca. Buku itu ditulis oleh seorang pakar agama Islam, namanya Robert Spencer. Ya, judul bukunya adalah Did Muhammad Exist? Apakah Muhammad itu sungguh-sungguh pernah ada? Nah, di dalam buku itu, inti dari buku itu adalah memberitahu bahwa sosok Muhammad yang dikenal oleh umat Islam sekarang itu lebih merupakan sosok Muhammad legenda ketimbang sosok Muhammad yang historis. Tuh. Nah, makanya muslim-muslim sejati, pakar-pakar agama Islam, mereka ingin mencari sosok Muhammad yang historis. Bukan percaya cerita sosok Muhammad yang dongeng-dongeng. Nah, saya ajak kalian ke sini, kaum muslim-muslim yang terpelajar. Ayo, kenapa sih kalian gak bantah saja gitu loh. Argumen itu dilawan dengan argumen. Sekarang udah tahun 2025, bos. Informasi itu sudah cepat menyebar. Dulu yang megang informasi itu cuma yang punya televisi. Dia yang pegang. Sekarang Anda sudah pegang. Ada di depan matamu. HP-mu itu adalah senjata pamungkasmu untuk berbicara kepada semua orang. Tidak perlu Anda pakai televisi. Gitu loh. Anda cuma ngomong aja di depan HP-mu, udah seluruh dunia udah tahu itu besok. Ya. Nah, makanya ketika ada seorang muslim sendiri yang mengatakan bahwa sosok Muhammad yang digambarkan di hadis itu sosok fiktif, sosok legenda, kenapa sih umat muslim tidak menjawabnya? Kenapa umat muslim senang menjarakannya? Jawab saja, kenapa memangnya? Apakah dengan memenjarakan lalu argumen dia itu salah? Enggak. Tetapi dengan membantahnya, dengan memberikan argumen-argumen, maka argumen dia itu bisa terpatahkan. Dimenjarakan itu argumen dia tidak terpatahkan. Ayo silakan. Ajukan permintaan naik, ayo kita diskusi. Ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. NHO. Aduh, gimana nih ngomongnya? Bentar, ini saya turunkan dulu karena namanya pun gak jelas. Saya naikkan akun-akun yang asli ya, jangan yang bodong-bodong ya. NHO. Noho. Selamat malam Bang Selamat malam, NHO. Bang. Muslim Bang? Iya, Muslim, Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita Iya, diskusi Bang dengan baik. saya sempat saya mau sampaikan sebentar aja, Bang. Boleh, Bang? Boleh, silakan. Iya. Bang, nanti kalau misalnya diskusi paling bagus, nanti kasih kesempatan buat yang lain bicara dulu, ngomong dulu, baru Bang sambung, gitu. Itu rasa enak, kita rasa enak sekali Ya, diskusinya. silakan Bang. Anda kalau mau diskusi silakan. Saya berikan Anda kesempatan untuk bicara. Yang penting Anda tidak mengalihkan perhatian. Masa Tidak. ketika diskusi malah lari ke yang lain? Temanya kan ini Bang. Temanya tentang Muhammad sosok fiktif. Iya, saya sih maksudnya saya ikuti. Ya, silakan ya. Silakan teman-teman ya, saya mengundang Anda kemari untuk berdiskusi. Kita fokus kepada tema. Ya, jangan Anda lari kemana-mana. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Liana. Ya, silakan Liana. Silakan Liana, nyalakan kamera. Nggak bisa nyalakan kamera, Terima bisa nggak? kasih, terima kasih.
Ya, Liana, apakah kamu seorang muslimah? Muslim, abang. Oh, ini Muslim. Liana yang biasa ini. Yuk, silakan Liana, nyalakan kamera. Yuk. Bisa nggak tanpa kamera, bang? Baik, kalau sudah Soalnya malu kalau- jadi orang Islam, mohon maaf, saya berikan kesempatan kepada muslim yang lain ya, Liana ya. Oke. Nekat yang nyata, bang. Ini kasihan lah, jangan diturunin, bang. Ya sudah, silakan nyalakan kamera. Nanti lama nunggu, bang, karena udah lepas-lepas. Baiklah, saya turunkan. Yuk, silakan lagi ya. Mari, yang muslim-muslim, yang kaum terpelajar. Emang ada ya muslim yang kaum terpelajar? Silakan yuk, naik kemari. Kita diskusi. Kita kasih naik ada Ade Kurniawan. Ade Kurniawan. Ya, selamat malam Ade Kurniawan. Mental lagi. Nih, ini 18.900 orang, teman-teman. Ayo, tolong jangan permalukan diri Anda, jangan permalukan agama Islam. Buatlah agama Islam itu memang punya pondasi. Nggak seperti rumah yang didirikan di atas pasir. Langsung roboh. Ayo, ya jangan membuat agama Islam itu hanya mampu bertahan karena ditopang, ya, masih ini kan atas ketakutan-ketakutan. Ya, ayo. Silakan yuk. Kalau Anda bahas Muhammad, Anda dilaporkan polisi, 24 jam langsung ditangkap. Ya. Silakan yuk, yang muslim-muslim yuk, silakan. Saya sudah bilang, hei kaum muslimin, rekam dan bikin laporan ke Mabes Polri. Kenapa sifat-sifatnya Muhammad itu mewaris kepada kalian? Apa contohnya? Contohnya apa? Yang dilakukan oleh Muhammad dan para teman-temannya dan sahabat-sahabatnya. Ada ayat di dalam Al-Quran untuk menantang membuat ayat semisal Al-Quran. Ada ayatnya. Buatlah satu surat yang semisal Al-Quran ini kalau kamu mampu, katanya. Kan Quran yang nantang. Dijawab, dijabanin sama Muzailamah. Dibunuh. Dibunuh. Jadi teman-teman, gambaran sosok Islam yang sangat-sangat anti terhadap kritik, yang sangat-sangat melindungi sesuatu dengan cara main seperti itu, ya, memenjarakanlah, mempersekusilah, menganiayalah. Itu sudah ada sejak zaman Muhammad. Sudah ada sejak zaman Muhammad, teman-teman. Coba itu baca tuh ceritanya Muzailamah Al-Kazzab itu. Bagaimana dia membuat ayat semisal Al-Quran. Dibunuh sama Muhammad. Iya. Padahal kan ditantang oleh Al-Quran membuat semisal ayat Al-Quran. Masa giliran dijawab malah dibunuh? Ayo silakan. Yo, yang muslim-muslim, ayo naik kemari. Bantah argumen saya itu. Ya. Kita kasih naik ada Fadil. Fadil sebentar ya. Sebentar. Atau kita naikkan sini Ya Studio. Coba Ya Studio. Coba yang muslim ketik 2 ya. Karena rob kalian kan 2. Ketik 2 gitu. Supaya yang maksudnya yang mau naik ya. Jangan asal muslim. Muslim yang mengajukan permintaan naik. Ketik saja 2. Nanti saya akan naikkan kalian. Kalau Anda muslim. Oke Ya Studio. Muslim bang. Halo? Oke, baik. Kita kasih turun. Kita kasih lihat ada
Ismail Bubut. Oke, Ismail Bubut. Ya, selamat malam Ismail Bubut, Muslim Bang. Bang Ismail Bubut, apakah Anda seorang Muslim? Iya. Apakah ada orang Islam yang mampu berargumen? Gak ada. Mereka akan melindungi agama Islam itu bukan dengan argumen, bukan dengan mampu membantahnya, enggak. Mereka mampu memenjarakannya. Nih lihat nih Ismail Bubuti datang kemari memble. Macet. Macet teman-teman, macet. Makanya teman-teman, kalau ada orang muslim yang inbox saya, kamu beraninya ya sama muslim-muslim yang awam. Masalahnya mana? Ustadzmu mana? Ada gitu yang berani. Bahkan sudah saya bilang, oke, kalau seandainya kalian khawatir, kalian takut bahwasanya saya berbuat semena-mena di channel saya ini, saya yang akan mendatangi channel kalian. Saya yang akan mendatangi channelnya Tasik Ngaji. Kalau dia live itu saya masuk ke tempat dia, saya pastikan. Mana berani dia? Nggak berani teman-teman. Ayo silakan. Silakan yang muslim ajukan permintaan naik. Ya. Saya ajak kalian diskusi secara akademis, ilmiah, ya begitu ya. Kita kasih naik Erian Saputra. Yuk. Ya, Erian Saputra, Muslim Bang. Erian? Ya. Ya, apakah Abang seorang Muslim? Ya, saya seorang Muslim. Ya, tetapi kenapa kok gelap-gelapan Bang? Nanti jadi nabi loh Bang. Kenapa Anda itu selalu memframing agama Islam itu? Muhammad konon katanya masuk ke Gua Hira, Mengarang semua baru cerita jadi nabi. tentang Islam itu. Ngarang. Itu semuanya mengarang tentang Sebentar, di mana saya ngarangnya Bang? Anda itu hanya membodoh-bodohi orang yang awam saja. Oke, contohnya. Contohnya itu yang seperti yang di atas itu, yang Apa? kamu tulis di atas itu, kamu Apa? framing semua. Apa yang saya tulis? Di mana ayat yang tertera di situ? Muhammad itu sosok fiktif. Kan? Gimana? Coba. Oke, baik. Baik. Anda itu seorang Kristen. Baik, saya kami jawab. Seorang Islam itu hanya Saya memberikan jawab. kebenaran, tapi kalian itu Saya jawab ya. semuanya Anda itu mengatakan tentang kebohongan di Islam. Oke. Salah satu kebohongan yang Anda katakan kepada saya bahwa saya mengatakan Ya, itu Muhammad tokoh sosok fiktif. Dari Betul. mana Anda bawa sosok fiktif? Oke, baik. Iya. Baik. Silakan. Sekarang kita mulai ya, apakah saya bohong atau tidak. Begini Bang. Jadi yang Jangan bilang membuka video orang. Anda jawab melalui Oke, Alkitab baik. atau Saya jawab dari ya. Al-Quran. Saya jawab. Jangan membuka Jadi video yang Anda. mengatakan Ya. Muhammad sosok fiktif itu adalah seorang muslim Siapa? sendiri. Namanya Pak Cakra. Siapa? Asal Ya, silakan. Aceh. Mana buktinya? Mana buktinya? Oke, baik. Mana Baik. buktinya? Saya asal Aceh. Baik. Saya asal Aceh. Baik, Anda asal Aceh ya? Jangan Anda ini membuka cocok video ini. orang. Jangan membuka video orang. Saya Ya. tidak Anda jangan lo membuka video gimana orang. sih ini orang? Nah, Yang mengatakan silakan. Muhammad Saya mau itu data. sosok fiktif Ya. adalah Itu kata-kata seorang muslim seseorang. asal Saya Aceh. pingin data. Saya pingin datanya, bukan Baik. omongan dari seseorang. Baik. Orang itu siapa? Saya tidak kenal dengan orang itu. Baik, kita akan tunjukkan ya di mana orangnya Anda seorang tunjukkan. muslim yang mengatakan Muhammad sosok fiktif itu. Namanya Saya Pak tidak Cakra. ingin mendengarkan orang lain selain data. Silakan Anda buka datanya. Jangan Anda memframing agama Islam ini. Silakan Ini Anda berat buka yang datanya. nyata Mana ini datanya? saudara-saudara. Saya balik ya. Saya Mana balik kamera datanya? saya. Saya balik kamera Nah, saya, itu siapa? perhatikan. Siapa orang itu? Nih. Bang, yang bilang Muhammad sosok fiktif, nih, nah judulnya nih, Muhammad adalah fiksi. Nih,
Siapa Nama- itu orang itu? Siapa? Ini Saya masalah tidak Aceh ingin ini. tahu. Oke, Saya mau ingin dengar data. bahasanya? Mau Saya dengar ingin bahasanya? data. Kalau Anda memang orang Aceh, pasti silakan. Anda tahu bahasanya karena dia Silakan berbahasa Anda Aceh. buka Dengar. datanya. Karena dia berbahasa Aceh. Perhatikan. Perhatikan. Silakan Anda buka. Perhatikan dia bicara. Assalamualaikum. Nabi Muhammad dalam agama Islam sesungguhnya adalah fiksi. Nah, Oleh sudah saya karenanya, sudah mendengarkan itu. Itu umumnya siapa yang ibadah berbicara itu? ritual yang Saya pingin nububutnya, datanya. Yang dikirai rawan nububut lagi yang digebubut oleh Nabi, ternyata Han sempurna. Bahkan Han sempurna karena pementang yang dibebankan ada rawannya, yang diwajibkan ada rawannya, hanya sebuah konsep yang hanya bisa difatwakan Itu dalam orang realitas. gila. Itu orang yang berbicara. itu Iya, orang makanya gila. saya bilang kamu nggak bisa bantah. Yang kalian bisa Harusnya lakukan kamu yang hanya menunjukkan kejang, datanya. Kamu yang kejang mengatakan berjamaah. Itu fiksi. Ya kan? Kamu yang Oke, kita mengatakan buktikan Muhammad apakah itu benar fiksi. ucapan dia. Siap? Silakan buka Mau datanya, kita buka buktikan data. apakah omongan Mana dia benar datanya? atau tidak? Ayo, mau? Mau nggak? Omongan siapa yang benar? Omongan siapa yang benar? Dia kan mengatakan dia seorang muslim yang mempelajari agama Islam. Banyak kitab-kitabnya itu Kamu bertumpuk-tumpuk. memframing semuanya Kamu mana ngerti agama ini Islam? seolah-olah berbuat buruk. Kamu yang mengerti agama Islam? Seolah-olah agama kamu ini agama buruk. Baik. Dia berkata dalam videonya itu Mana datanya? bahwanya Kamu berbicara bahwasanya dengan Muhammad data. itu tokoh Jangan fiksi, hanya tokoh mengandalkan karangan. video orang. Sekarang kita buktikan. Kamu jangan Siap? mengandalkan video orang. Silakan Oke. kamu buka datanya. Sekarang nggak usah Silakan. bahas videonya. Mana datanya? Sekarang mau Mana saya data? buktikan Buka nggak? data, buka. Sekarang mau saya buktikan nggak? buka datanya. Jangan Oke, baik. hanya mengandalkan video orang Baik, aja. baik. Kita Ya, bukakan. Silakan. Buka. Datanya. Jadi dalam riwayat agama Islam nih, saya putarkan bahwa Muhammad itu Saya tidak perlu dadanya. video. Buka data kami Oke, dari baik. Al-Quran atau dari Alkitab. Silakan Anda Baik, buka. kita Silakan Anda bukakan buka. ya hadis tentang dada Nabi Muhammad dibelah ya. Anda pernah dengar dada Habis ini Nabi saya Muhammad buka dibelah? data kamu ya. Oke, pernah Data dengar di dada Alkitab Nabi kamu. Muhammad dibelah nggak? Ya. Ya, saya pernah dengar. Oke, dada Nabi Muhammad dibelah. Saya bacakan ya. Saya balikkan dulu ini saya. Biar kita Silakan. nggak dibilang ngarang bebas. Nih, perhatikan ya. Ini riwayat-riwayatnya nih, Ya, perhatikan. saya perhatikan. Oke. Silakan. Nih, maksudnya terjemahan ini ya, Rasulullah telah didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika baginda sedang bermain-main bersama dengan budak-budak kecil yang lain. Maka Jibril AS telah mengambil baginda, lalu merebahkan baginda. Dengan merebahkan baginda, Jibril AS telah membelah dada baginda dengan mengeluarkan segumpal darah dari hati baginda sambil berkata, "Ini adalah bagian syaitan yang terdapat dalam hatimu." Kemudian Jibril menyucikannya di dalam sebuah bekas yang diperbuat daripada emas dengan menggunakan air jam-jam. Jadi dicuci hatinya Muhammad itu, diambil, dioperasi ya. Setelah itu Jibril menjahitnya kembali dan mengembalikan baginda SAW di tempat permainannya tadi. Budak-budak kecil yang bersama dengan baginda SAW pergi mengadu kepada ibunya dengan mengatakan bahwa Muhammad telah dibunuh. Orang ramai menyambut baginda yang dalam keadaan pucat karena baginda masih dalam ketakutan. Anas berkata, aku telah melihat kesan jahitan tersebut pada dada baginda. Sekarang saya mau tanya. Saya balikin ya. Gimana? Saya balikin. Saya mau tanya, apakah Anda percaya dengan riwayat itu? Ya. Percaya? Saya percaya tentang pembelahan dada manusia, dada Nabi Muhammad itu. Oke. Disucikan, Dada Muhammad dibelah. Iya kan? Dengarkan. Untuk dibuang, sebentar, saya lagi ngomong. Silakan. Jangan hanya Anda saja yang saya Silakan. dengarkan. Iya kan? Nah, jadi Nabi Muhammad itu dibersihkan dadanya sebelum dia diangkat menjadi nabi, ya kan? Supaya dalam kenabiannya tidak ada kekotoran dalam dirinya. Anda mengerti tentang ayat tersebut? Tidak, saya rasa Anda tidak mengerti. Anda itu hanya memframing saja. Nah. Jadi Anda mengerti nggak tentang ayat yang Anda buka tadi? Sangat mengerti.
Coba saya tanya dulu. Mengerti nggak tentang apa yang ada dalam ayat tersebut? Sangat Saya mengerti. rasa Anda tidak mengerti. Sangat Anda mengerti. itu sangat goblok. Sudah stres. Selalu memframing agama Islam. Selalu mempermainkan agama Islam. Anda jangan lari Makanya saya kemana-mana, masuk bahas tadi. dulu. Anda jangan curhat. Siapa yang curhat? Sekarang saya Tadi tanya saya dulu, sudah membahas. apakah itu Saya benar? membahas itu. Nah, Apakah itu benar? Ya, benar. Benar. Berarti dari dalam diri Muhammad ada setannya, ada penyakitnya, kemudian Setan dibersihkan yang oleh dibersihkan Jibril. dari tubuhnya, bukan setan yang dibersihkan dari tubuhnya, tetapi kotoran yang ada di dalam tubuhnya. Tadi yang saya Supaya bacakan saat apa? dia menjadi nabi. Yang saya bacakan tadi saat apa? dia menjadi nabi. Aduh, Coba aduh, aduh. diulang. Yang barusan saya bacakan tadi apa? Silakan Anda ulang bacaan Saya ulangi Anda lagi. tadi. Makanya disimak. Simak, kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi ya, perhatikan. Ya, silakan Saya Anda balik ulang. lagi kamera saya, tolong jangan saya ulangi lagi. Ya, jangan berulang-ulang tawaf kayak orang tawaf. Silakan Anda ulangi. Saya ulangi. lagi. Perhatikan. Anda hanya bisa memframing Perhatikan saja ya, orang-orang perhatikan. yang awam tentang Islam ini. Jibril telah membelah dada Ya. dengan mengeluarkan segumpal darah daripada hati Nabi sambil berkata, ini adalah apa? Bagian apa? Anda mengerti nggak tentang ayat itu? Nah, Sebentar. mulai ngeles. Ini bagian apa? Bagian apa? Sebentar. Sebentar dulu. Ya betul itu bagian setan, tapi bukan setan yang Bagian dikeluarkan setan. Oke, Anda Anda itu percaya? hanya memframing saja. Anda percaya ini? Hanya memframing saja ayat-ayat itu. Loh, kok memframing ini? Ini tulisan siapa? Ini sumbernya Muslim atau Anda bukan hanya ini? Muslim membodohkan atau bukan? saja di situ. Ini Muslim Alah, atau bukan? Itu kan dari Google Anda buka itu. Nah, mulai, Itu cuma dari mulai, Google mulai. Anda buka itu. Berarti ini fiktif. Fiktif. Nah, fiktif. Bukan, itu memang betul. Tapi Selamat. Sebentar. Anda telah satu barisan dengan Papa Anda hanya Cakra orang asal goblok Aceh. saja. Hanya memframing Berarti ini agama fiktif ya? Islam ini, ya Fiktif kan? berarti ya? Yang mengotori agama Islam ini Fiktif, itulah fiktif Anda. berarti ya? Fiktif ya? Anda tidak mengerti tentang ayat itu. Anda Saya tidak jelaskan. mengerti tentang ayat. Ya udah, gimana? Anda tidak mengerti. Ya udah, Anda gimana? itu Berarti goblok. gimana? Dongong, tolol. Berarti mengeluarkan dari segumpal hati yang berisi kebagian dari setan, bener nggak? Bagian dari syaitan berarti bukan di dalam dirinya. Oh, terus Anda dikeluarin mengerti dari nggak mana tentang ini? itu? Hah? Dikeluarin dari dalam Yang diri mana? dari mana ini? Coba saya baca dulu ya. Saya baca. Silakan saya baca dulu. Baca Ya. belum? Otak kamu- Bantah nomor otak kamu satu. itu hanya Memang menyesatkan Islam. manusia yang awam saja. Silakan. Otak kamu itu ya kan, otak kamu itu Jangan curhat. sudah tidak waras. Jangan curhat. Jangan curhat. Otak Yuk, kamu itu lanjut. sudah tidak waras. Lanjut. Nah, Jangan kok kok bisu. Bacanya jangan bisik-bisik, malu kedengaran sama orang muslim. Ayo, baca. Apa yang malu bisik-bisik? Ya udah, baca bersuara. Rasulullah. Anda saja yang baca. Silakan Anda baca. Baik. Rasulullah telah didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika baginda sedang bermain-main bersama budak-budak kecil yang lain. Maka Jibril telah mengambil baginda lalu merebahkan baginda. Kemudian Jibril telah membelah dada baginda dengan mengeluarkan segumpal darah dari hati baginda. Betul? Sambil berkata, ini adalah bagian setan yang terdapat di dalam hatimu. Betul? Ya sebentar, cukup sampai di situ. Di situ ada kata segumpal darah dikeluarkan dari hatinya Muhammad. Coba Anda jawab dulu. Dari hatinya Muhammad untuk bagian setan. siapa? Bagian orang yang seperti kamu. Ini bagian setan yang terdapat di hatinya orang-orang Muhammad. seperti kamu. Nah, Ini loh. bukan setannya yang dikeluarkan dari tubuh manusia. Dari Iya, tubuh Nabi darah Muhammad. yang berisi bagian setan. Darah itu dan diberikan kepada setan seperti kamu. Makanya saya bilang Orang-orang teman-teman, seperti kamu. orang yang muslim selalu bantah memframing hadisnya Islam. sendiri. Otak kamu itu hanya Sudah otak saya kosong bilang, yang umat muslim nggak modal sanggup video berargumen saja. mereka mampunya Modal hanya video apa Anda- memenjarakan video orang. aja.
Kalau berargumen mereka Siapa yang memenjarakan Anda? kalah telak babak belur. Untungnya saya memenjarakan Anda itu apa? Loh, Untungnya saya memenjarakan Anda itu apa? Kenapa dilaporkan? Kenapa tidak dibantah saja? Siapa yang ingin melaporkan Anda? Siapa yang ingin melaporkan? Anda itu hanya Saudara-saudaramu, memframing tentang kegoblokan saudara-saudaramu Anda saja. sesama muslim. Anda goblok. Sudah jelas saya katakan Anda di sini, malah curhat Anda dongo. saja. Kenapa Ya. Anda malah curhat? Otak Anda Jadi itu cuma tidak itu ada. jawabannya, Hanya otak. memframing saja. Otakmu Membuat-buat tidak saja. mampu, kamu tidak sanggup ini. Itu Otakmu, aja jawabannya. otakmu itu yang tidak mampu. Perhatikan, Selalu mengotor-ngotori saja yang kerja kamu. membantah, Nah, yang membantah ada otak kamu itu riwayat tidak sehat. dalam diri Muhammad terdapat penyakit, terdapat kotoran. Itu adalah Habib sendiri. Perhatikan. Ya, Ya, nggak usah kamu buka video orang itu. Nggak usah kamu buka video-video yang seperti itu. Nuh. Jadi Itu kamu hanya takut dengan menggobloki pernyataan orang-orang Ustadz? awam saja. dengan pernyataan ini takut. Ini ada seorang Habib Bahar bin Smith ya. Silakan Anda. Bagaimana dia membantah tidak ada darah dikeluarkan, darah kotor dari diri Nabi. Berani kamu mengatakan bahwa Nabi tidak suci, kata dia. Loh, ini Kamu itu muslim yang goblok. sendiri, Itu umat kan muslim udah Nabi cakar-cakaran Muhammad sama itu umat muslim. dikeluarkan dari- Dengarkan saya. Dengarkan saya ya. Sekarang saya membantah tanya, itu gini. tadi. Gini, kamu kan tidak setuju bahwa di dalam diri Muhammad ada bagian setannya, betul? Tidak ada memang. Tidak ada. Iya, tetapi hadis itu mengatakan ada, betul? Hadis dari mana kamu bawa? Itu kamu buka dari Google. Yang barusan saya kasih Silakan kamu tunjuk buka. tadi. Itu kan dari Google. Silakan kamu buka keluarannya. Ada nggak Jadi yang bikin Kristen. Yo. Itu kan di Google. Bisa saja dibuat-buat. Yang bikin Kristen itu yang bikin. Otak kamu itu sudah tidak sehat. Otak. Ya, kamu hanya memframing saja. Inilah saya Kata-kata bilang dari teman-teman, manusia yang lemah. Awam. Umat muslim lemah kalau mereka berargumen. Kamu yang lemah. Otak Lu kamu itu buktinya tidak ada modal kenapa kamu video tidak saja. mampu menjawab? Modal Kamu video. hanya mampu mengatakan goblok. Buka video orang sana, Dik. Buka video Ya orang sini. sudah. Sekarang saya Menjelek-jelekan tanya. Islam. Otak kamu itu Siapa sudah yang gila. meriwayatkan di dalam diri Muhammad terdapat bagian setan? Islam atau Kristen? Coba ulangi apa tadi? Putus-putus. Yang meriwayatkan bahwa di dalam diri Muhammad diambil bagian setan, itu Muslim atau Siapa yang Kristen? Siapa yang mengatakan mengambil bagian setan? Udah, kau ke laut aja. Hukuman- Kau ke laut. Kau yang ke laut, orang gila Pergilah kau. kau setan. Orang gila, Kristen gila Jangan kau. ganggu. Kita kan dia lagu itu. Ya kan, pergilah kau setan. Aduh, berat. Kita udah capek-capek, kita kasih waktu, masih aja di mana macam tahu dia. Tawaf, muter-muter. Tawaf itu kan artinya muter. Circling, muter. Nggak boleh begitu, bantahlah. Jangan kamu ulang-ulang lagi. Mana-mana, udah ditunjukin dari tadi. Ya kan? Nih, bagaimana teman-teman, apakah memang benar di dalam diri Muhammad itu terdapat bagian setannya yang dikeluarkan ketika dadanya dibelah? Yang membantah itu adalah seorang Habib, namanya Habib Bahar bin Smith. Ya, perhatikan. Saya akan tunjukkan ya, bagaimana Bahar bin Smith membantah riwayat itu. Dikatakan darah Nabi nih, lihat nih ya. Menurutku ya Rasulullah. Kenapa kamu? Kan nggak dilihat orang ini ya Rasulullah. Kata Rasul apa? Haram jasadmu disentuh. Oh bukan ini, saya kasih yang versi panjangnya ya. Itu videonya agak panjang teman-teman. Bagaimana Muhammad itu dikatakan tidak ada ya. Darahnya itu apa dikeluarkan bagian ininya setannya kata dia ya. Ada dua riwayat. Pertama riwayat Hammad ibn Salamah. Kedua riwayatnya Ma'mar. Saya percepat aja ya. Dalam ilmu hadis ada namanya tarjih hadis. Tarjih hadis itu di antara dua hadis itu nanti dicari tahu mana yang paling rajih, mana yang paling kuat. Nah saudara-saudara, Hammad ibn Salamah menurut Al-Imam Suyuti, Al-Imam Qurtubi, sahih itu
Hamad ibn Salamah itu apalannya buruk di masa tuanya. Sehingga kalau ditarjih, kalau dibandingkan mana yang paling kuat, maka riwayat Ma'mar yang lebih kuat. Sedangkan riwayat Ma'mar tidak ada lafaz Nabi mengatakan ayahku dalam neraka. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bapak ibunya Nabi, beliau berdua adalah ahlul fitrah. Ahlul fitrah itu siapa? Ahlul fitrah itu adalah orang yang hidup di masa kekosongan daripada Nabi. Orang yang hidup di masa kekosongan daripada Rasul. Ini masalah orang tua Muhammad nih. Karena Muslim sendiri itu bertanu. Satu bilang Bapak Muhammad di surga. Satu bilang Bapak Muhammad di neraka. Gontok-gontokan. Artinya apa? Artinya umat Muslim sendiri yang mengatakan sosok Muhammad yang bapaknya di neraka itu adalah yang tidak benar, itu fiksi. Terus kemudian Muslim yang lain mengatakan enggak, itu ini Bahar bin Smith ini mengatakan apa? Itu riwayatnya lemah, ininya lemah lah, lain sebagainya, ini segala macam nih. Gini ya, yang mau saya masukkan begini, dengarkan ya, dengarkan. Nih ya, saya putarkan lagi sedikit, saya percepat sedikit nih, lihat ya, dengerin ya, nih. Yang mengingat Nabi tidak bisa dilepaskan daripada ingatan, mengingat ibunda Nabi Muhammad SAW. Cuma kurang ajarnya Wahabi begitu. Wahabi bilang bapak ibunya Nabi dalam neraka. Ini orang-orang goblok ini. Orang-orang nggak ngerti hadis ini. Ada satu hadis yang dimana di situ dikatakan Rasul berkata, Abi finnar, ayahku dalam neraka. Itu hadis ada dua riwayat. Pertama riwayat Hamad ibn Salamah. Kedua riwayatnya Ma'mar. Ini dalam ilmu hadis ada namanya tarjih hadis. Tarjih hadis itu di antara dua hadis itu nanti dicari tahu mana yang paling rajih, mana yang paling kuat. Nah, saudara-saudara, Hamad ibn Salamah menurut Al-Imam Suyuti, Al-Imam Qurtubi, sahih itu. Hamad ibn Salamah itu apalannya buruk di masa tuanya. Sehingga kalau ditarjih, kalau dibandingkan mana yang paling kuat, maka riwayat Ma'mar yang lebih kuat. Sedangkan riwayat Ma'mar tidak ada lafaz Nabi mengatakan ayahku dalam neraka. Nah, lihat tuh. Satu bilang itu riwayatnya lemah, ingatannya lemah. Satu bilang Muhammad bapaknya neraka, satu bilang enggak. Gimana yang benar yang mana? Mana yang benar? Itu baru satu soalan, belum soalan-soalan yang lain. Artinya apa? Artinya di antara dua cerita itu pasti ada yang enggak benar. Saya kasih contoh misalnya, yang sekarang lagi heboh. Yang mengatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo itu lulusan UGM. Dapat ijazah. Lalu ada versi lain yang mengatakan Bapak Joko Widodo tidak pernah dia lulus dari UGM dan dapat ijazah. Berarti di antara dua cerita itu ada satu yang fiktif. Yang mana yang fiktif? Misalnya, yang fiktif adalah sosok Joko Widodo yang tidak lulus dari UGM. Nah, makanya sekarang ini orang Islam sudah mulai bersuara. Nah, sebenarnya Franz ini dia hanya mengutip begitu. Itu kan terjadi di tengah-tengah kaum muslim sendiri. Satu bilang Wahabi katanya begini-begini, bilang bapaknya di neraka. Habib Bahar bin Smith bilang itu mereka goblok katanya. Itu periwayatnya pelupa dan lain sebagainya. Berarti menurut Bahar bin Smith, sosok Muhammad yang bapaknya di neraka adalah sosok Muhammad yang fiktif. Gitu loh. Tapi muslim mana bisa berargumen. Makanya cepat-cepat dipenjara. Makanya saya bilang nih, Islam mampu dia memenjarakan orang yang mengutip Muhammad sosok fiktif. Tapi Islam tidak mampu menjawab. Ayo dong kaum muslimin. Jawab. Itu baru satu soalan. Belum soalan-soalan yang lain. Masih banyak sekali soalan-soalan tentang agama Islam. Satu bilang, tahu nggak? Apa kata Abdul Somad tentang kekayaan Muhammad? Wah, Muhammad digambarkan sebagai sosok yang kaya raya. Mau saya dengarkan? Nih,
Muhammad itu seorang miliarder. Anda tidak tahu. Nih, menurut Abdul Somad, nih ya, harta rampasan perang yang didapat oleh Muhammad, nih, dengarkan. Harta rampasan perang yang didapat oleh Muhammad. Perhatikan. Perhatikan. Tabiin. Tak kurang dari 50.000 keping uang dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas. Zaman Nabi itu uangnya di dinar. Uang dinar itu satu keping beratnya 4,25 gram. 4,25 gram emas itu kalau sekarang 4 juta sekian. Karena 1 gram sekarang sudah 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama kenal, harga lama aja lah, 2 juta aja lah. 50.000 keping kali 2 juta. Kalau di total sekarang rupiah, berapa dapat Nabi waktu perang Badar tahun kedua itu? 50.000 keping kali 4,25 gram kita hargai 2 juta. 100 miliar. 100 miliar itu berapa? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Nabi Muhammad mendapat jatah rampasan perang khumus, khamsah 5, khumus 1/5, 20%. 20 miliar dari perang. 20 miliar. Muhammad miliarder. Teman-teman, dia dapat 20 miliar dari hasil jarahan perang. Menjarah harta rampasan perang. Namanya ghanimah. Muslim-muslim yang oyong-oyong. Kamu mana tahu yang gak tahu apa-apa. Unyuk-unyuk, kamu anu aja. Kamu. Ngaji, duduk di bawah. Nekat yang nyata. Nah, perhatikan nih. Menurut Abdul Somad, harta rampasan perangnya tadi berapa miliar? 20 miliar. Sekarang saya tunjukin hadis nih. Saya tunjukin hadis biar kamu mikir, nih. Ya. Perhatikan. Perhatikan ya. Muhammad di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa dia itu meninggal dalam keadaan punya utang. Ya, perhatikan. Bagaimana Muhammad itu dia punya utang, gak mau makan, dia nggadein baju perangnya. Nih, saya balikin kamera sama kalian. Makanya kita bahas cerita tentang Muhammad ini makin sakit kepala kita, teman-teman. Perhatikan. Lihat nih, kaum muslimin. Kencangkan ikat pinggang kalian. Jangan kalian itu bisanya menjarain orang terus, tapi jawab gak mampu, berargumen babak belur. Perhatikan. Kisah Rasulullah gadaikan baju perang kepada Yahudi untuk beli makan. Perhatikan. Nih, apa dikatakan di sini? Ya, diriwayatkan dalam kisah ini. Dikisahkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah memakai 2 baju pelindung pada saat perang Uhud. Baju itu terasa berat hingga Rasulullah tidak sanggup naik ke tempat yang lebih tinggi dan seterusnya. Ini kita bacakan ya. Kita bacakan. Bagaimana Muhammad meninggal dalam keadaan punya utang. Bajunya digadein sama orang Yahudi. Perhatikan. Nih, dari Aisyah. Tadi kalian kan sudah mengiyakan. Aisyah itu pakarnya meriwayat hadis nih. Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi. Abu Syam namanya. Dan menggadaikan baju perangnya kepada Yahudi tersebut. Ini dalam riwayat-riwayat lain, itu sampai meninggal, dia itu tidak ditebus itu. Yang nebus itu orang lain. Ya, silakan Anda cari sendiri nih. Nggak sanggup dia membayarnya. Ya. Nih, Anda cari saja lengkapnya itu ya. Nih. Baju perang Rasulullah tersebut pada akhirnya digadaikan kepada Abu Syam. Abu Syam adalah seorang Wahyudi. Rasulullah menggadaikan baju perang tersebut untuk membeli makanan pokok. Baju perang itu tidak bisa ditebus Rasulullah hingga beliau wafat. Coba. Menurut riwayat yang diriwayatkan Abdul Somad, Muhammad dapat 20 miliar. Teman-teman, kalau Anda pegang 20 miliar, Anda bisa loh. Awas, Anda jangan bisa nggak jadi orang. Anda nanti ngeliat orang udah begini nih. Nah, udah begitu kalau Anda pegang 20 miliar. Iya. Iya kan? Ngelihat orang Anda udah begini.
Nah, udah begitu, udah ongkang pinggang. Nah, di dalam riwayat lain dikatakan Muhammad menggadaikan baju perangnya untuk makan. Coba gimana kalau kayak begini nih? Yang bener yang mana, bro? Makanya saya bilang teman-teman, coba dibantah dong. Jangan menjarain orang. Ayo silakan, silakan. Saya undang, yang muslim naik kemari. Kita diskusi, kenapa sih kita tidak berdiskusi saja? Kenapa sih argumen tidak dibantah, dilawan dengan argumen? Kenapa argumen dibantah dengan persekusi, menjarain orang, ngancem? Itu kan cara-cara lama, cara-cara company kayak begitu, company, warisan feodalisme. Yuk, silakan naik kemari. Kita kasih naik ada Gus Yadi. Sampai kering teman-teman. Ya Gus Yadi. Nah, terpental dia. Kita kasih naik lagi ada Sabar Zen. Sabar Zen. Selamat malam Sabar Zen. Sabar Zen, selamat malam. Iya bang. Ya, Bang Sabar, apakah abang seorang muslim bang? Kristen bang. Pikir tadi muslim bang. Boleh silakan. Iya bang. Ya Oke, sudah. terima kasih bang. Sama-sama Bang Oke. Sabar. Saya turunkan lagi ya. Yo, Teman-teman terima kasih, Bang. sekalian, sekali lagi teman-teman ya. Yang Kristen, saya sudah bilang teman-teman, berilah kesempatan kepada saudara-saudara muslim untuk mereka naik dan mereka diberikan panggung, kasih mereka podium untuk mereka bicara. Nih, 19.600 orang ini di TikTok yang menonton secara langsung, belum yang di YouTube. Ya, belum yang orang lain yang siarkan juga. Berilah kesempatan kepada kaum muslimin untuk naik dan berdiskusi. Ya. Tolong ya teman-teman Kristen ya. Adapun teman-teman Kristen, ya tolong. Kalau teman-teman memang benar-benar ingin mensupport acara ini, pertama jangan naik. Kemudian yang kedua, hal yang paling sederhana sekali adalah cukup dengan ketik tombol suka. Suka, kemudian bagikan. Share, bagikan kepada siapa-siapa yang kalian anggap perlu mendengarkan. Seperti itu ya. Ini like-nya sudah berapa? Ini sudah 6,5 juta. Nih, ada 6,5 juta like. Tuh. Jadi jangan bilang ini acara tidak ada antusiasnya. Ini antusiasnya sangat besar teman-teman. 6,5 juta orang yang sudah like siaran ini ya. Ayo silakan. Saya kalau nyalon kepala desa udah jadi kepala desa. Yuk silakan ya teman-teman muslim ya. Adapun teman-teman Kristen, untuk teman-teman kalau mau mensupport yang lebih, teman-teman bisa mampir nih ya. Mampir ke profil saya, klik profil saya. Kemudian nanti teman-teman akan melihat link biodata saya teman-teman. Nanti di situ ada rekening bank, ada nomor HP, ada link Saweria, ada link YouTube. Mampir di beranda saya ini, lihat saja, mampir ke beranda saya. Jangan nontonnya di akun yang bodong, akun-akun palsu. Tapi cari akun asli saya nih ya. Teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada saudara Arshika Store. Oke, Arshika. Ya, selamat malam saudara Arshika. Arsyaka. Ya, Arsyaka selamat malam. Saudara Arsyaka. Nah. Berat ya teman-teman ya. Yuk, silakan yuk. Yang muslim jangan grogi. Bang, tahu nggak bang, kenapa muslim-muslim pada naik pada grogi?
Temanya terlalu berat, Bang. Jangan yang berat-berat, Bang, temanya. Kalau berat-berat begitu, Muslim nggak akan berani masuk. Kenapa mereka nggak berani masuk? Takut mengiyakan. Yuk, silakan. Silakan Muslim-Muslim yang memiliki pengetahuan. Apa kita ganti saja tema kita, teman-teman? Karena temanya ini terlalu berat. Apakah kita ganti saja? Ayo, silakan yuk. Kita kasih lihat ada Sidauruk, Andi Sidauruk. Ya, selamat malam Bang Andi. Iya, masuk. Ya, Bang. Kristen, Bang. Kristen, Bang. Kristen. Kupikir tadi Muslim, Bang. Kulihat Abang dari tadi kok naik, kok bersikeras naik. Kupikir Abang Muslim. Atau Abang ada mau Abang sampaikan? Ya, kayak mana nyalakan kamera, Bang? Boleh. Ya, silakan tuh Bang. Sudah saya kirimkan permintaan, sudah di layar itu, tinggal diterima saja. Ya, gimana iya, Bang Bang. Andi? Sehat, Bang. Sehat, puji Tuhan. Gimana Bang? Ya, kayak mana lah, Bang, mau ku bilang? Ya, Abang sehat-sehat aja lah di situ ya. Oke, hanya itu saja. Iya, Bang ya. Oke. Makasih, Bang ya. Sama-sama Bang Andi, saya turunkan ya. Saya turunkan. Ya. Nanti teman-teman kalau saya nggak naikkan Kristen juga dibilang sombong. Tapi kalau dinaikkan Kristennya, nanti acara kita itu semakin tidak terarah begitu.